wa rasul. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, puji dan syukur tentunya tidak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai limpahan rahmatnya dan nikmatnya kepada kita, terutama nikmat yang paling utama adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Kemudian nikmat sehat walafiat dan juga nikmat kesempatan. Sesungguhnya dengan sehat dan kesempatan itulah kita bisa hadir dalam majelis yang mulia ini, insyaallah. Kemudian salawat dan salam juga tidak kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya. Alhamdulillahirabbil alamin, ikhwan fillah rahimakumullah. Malam hari ini spesial kita dihadiri Ustadz Jumat Aman dari Lubuk Linggau. Insyaallah ana sering dengar khutbah beliau di Masjid Raya Pasar ya. Sholat Jumat sering di situ. Kalau khotibnya Ustadz Jumat Aman. Alhamdulillah Ustadz Jumat Aman bersedia hadir dalam majelis kita malam hari ini. Juga sahabat saya Ustadz Abdul Malik, udah lama nggak ketemu, kita sering sholat dan ta'lim di Nurul Huda. Juga ada saudara kita Roni, jauh-jauh dari Pagar Alam. Ya, khusus dia mau bersilaturahim di sini. Ya, qadarullah, bahwasanya semuanya ini terjadi bukan karena satu kebetulan. Ada kebetulan Ustadz Abdul Malik, kebetulan Ustadz Jumat Aman, atau kebetulan Roni, tapi sesungguhnya ini adalah satu qadarullah ya. Sesungguhnya skenario Allah ini berlaku sehingga kita bisa berkumpul dan hadir di sini, dan semuanya tanpa direncanakan. Alhamdulillah kita hadir malam hari ini ya semata-mata niatnya hanya beribadah kepada Allah. Niatnya hanya mencari ridha Allah, tidak ada niat-niat yang lain ya kan. Mudah-mudahan dengan niat kita yang semata-mata mencari ridha Allah itu, rahmat Allah akan turun bagi kita hari ini dan pada sekitar kita, pada lingkungan kita, dan pada umumnya kita yang hadir malam ini dengan semata-mata niat karena Allah, niat ibadah kepada Allah, niat sebagaimana yang kita bacakan tadi, yang dibacakan teks bayat tadi adalah insyaallah kita berusaha bagaimana ada di dalam proses li'i'la'i kalimatillah, dalam rangka meninggikan kalimat Allah. Karena pada hari ini banyak sekali orang yang mengaku dia muslim, mengaku sebagai orang Islam, mengaku orang beriman ya kan. Tetapi ketika kita tawarkan atau kita ajak, ayo kita berproses, kita ikut dalam pelaksanaan li'i'la'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah, itu banyak kemudian berbagai macam jawaban. Ada yang dengan tekadnya, dengan semangat dan giroh yang kuat, ayo kita berjuang untuk menegakkan syariat Allah, berjuang untuk li'i'la'i kalimatillah. Ada sebagian juga yang berpikiran lain, antum ini serius apa nanti ngajak anak jadi teroris segala macam, macam-macam persepsi. Karena hari ini adalah akhir zaman yang penuh fitnah, mungkin begitu ya. Dan fitnah yang terbesar hari ini adalah bagaimana kita diajak berjamaah untuk kita tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Kita diajak berjamaah untuk tidak taat. Apa itu? Kata nabinya, sholat ini nanti dikoreksi Ustadz Jumat kalau saya ada salah ya kan.
kata nabinya, sholat berjamaah itu rapatkan saf. Untuk kesempurnaan sholat, rapatkan dan luruskan saf. Hari ini kita diajak berjamaah untuk melanggar apa yang diperintahkan Nabi. Nah, ini kan satu kondisi di mana hari ini luar biasa. Kita ini diajak bermaksiat kepada Nabi secara pelan-pelan. Dan yang kata Nabi juga, pada akhir zaman nanti akan turun yang namanya Dajjal. Dajjal dalam bentuk sosok, dalam bentuk makhluknya belum turun. Tapi Dajjal dalam bentuk sistemnya udah muncul hari ini. Udah jauh-jauh hari. Jadi Dajjal itu katanya apa yang dia perbuat padahal salah tapi seperti benar. Jadi sekarang kita yang sholat rapat itu seperti salah, yang sholat renggang menjadi benar, yang sholat nggak pakai masker jadi salah, yang sholat pakai masker jadi benar. Ya, inilah kondisi hari ini. Nah, ketika kita berbicara seperti ini, ya barangkali ada yang setuju, ada yang tidak. Nah, inilah. Tapi sekali lagi mungkin di awal tadi Ana sampaikan, kita luruskan niat semata-mata beribadah kepada Allah. Tidak ada niat lain. Semata-mata kita mau taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, dan kepada ulil amri minkum. Nah, kemudian pembahasannya ketika kita sudah membahas taat kepada ulil amri minkum, ini kemudian jadi perdebatan. Ulil amri minkum yang mana? Antum sholat rapet, antum nggak pakai masker, berarti ente nggak taat sama ulil amri. Tanya. Surat An-Nisa ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan taatlah kepada ulil amri minkum. Maka insya Allah pemahamannya kita harus sepakat bahwasanya taat itu tidak bisa cuma taat kepada Allah. Kata Allah, harus taat juga kepada Rasul. Tidak cukup taat kepada Allah dan Rasul, juga harus taat kepada ulil amri di antara kalian. Nah, kemudian beberapa sahabat kita memperdebatkan tentang ulil amri minkum. Siapa ulil amri minkum ini? Kalau konteks ayatnya nanti mungkin nanti kita penjelasan lebih jauh dari Ustaz Imad Aman. Ulil amri minkum, ulil amri di antara kaliannya kembali kepada ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman. Artinya ulil amri di antara orang beriman. Maka orang beriman tadi kalau dia jadi ulil amri, fa in tanazatum farudduhu ilallahi wa rasul. Jadi segala perkaranya itu diputuskan dengan apa yang diturunkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka ketika yang menyatakan atau dikatakan ulil amri, dia tidak memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Allah dan Rasulnya, itu bukan ulil amri minkum. Itu namanya ulil amri minkum. Minkum, bukan minkum. Dari sisi bahasa Arab nanti Ustaz Imad Aman paham. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, maka dalam kondisi hari ini apa yang disampaikan tadi di dalam bacaan yang disampaikan oleh qari kita, surat Asy-Syura ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yang ayat 13-nya, syara'al lakum minad dini ma wassa bihi Nuha walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahima wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu. Maka kata Allah, telah aku syariatkan din ini kepada Nuh, kepada Nabi Nuh, ilaika kepadamu Muhammad, juga kepada Ibrahim, kepada Musa, kepada Isa. Syariatnya sama. Syariatnya adalah tegakkan din, tegakkan agama. Syaratnya untuk tegaknya din itu, tegaknya agama, wala tatafarraqu, tidak bertafaruk, tidak berpecah belah, tidak bergolong-golongan, tidak berfirqah. Ini syarat yang paling utama.
Maka kesimpulan dari ayat ini adalah ternyata untuk menegakkan din itu tidak bisa kita umat Islam ini hidup bertafaruq, hidup berfirqah-firqah, sekarang sendiri. Maka hari ini tidak ada kata lain umat Islam untuk tegaknya din di muka bumi ini, kita meninggalkan golongan-golongan, kita tinggalkan asobiyah, kita tinggalkan firqah-firqah untuk kembali kepada persatuan umat Islam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Waskuru ni'matallahi 'alaikum iz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwanan. Maka kata Allah, berpegang teguhlah kalian kepada tali agama Allah, habl, ikatan tali agama Allah. Wala tafarraqu, dan jangan bertafarruq. Kembali ayat ini Allah melarang tafarruq, kemudian mewajibkan untuk berpegang teguh kepada tali agama Allah dengan berjamaah, jami'an. Jadi kalau boleh analogikan tali agama Allah itu sebagaimana ikatan di sapu lidi. Sapu lidi itu coba kita buka ikatannya, kemudian kita nyapu, bisa? Nggak akan bisa. Kenapa? Karena talinya tadi lepas, maka sapu lidi tadi akan berserakan. Dia tidak akan berfungsi sapu lidi tadi kalau tidak disatukan dan diikat. Kira-kira begitu kalian ngomong. Maka umat Islam hari ini ketika hidup masing-masing di dalam golongan, hidup masing-masing di dalam firqah, tidak berada di dalam satu ikatan, di bawah satu kepemimpinan, maka umat Islam mudah dilecehkan, mudah diadu domba, mudah diperangi dan seterusnya. Dan faktanya hari ini terbukti, yang sudah berlangsung bertahun-tahun, puluhan tahun, Palestina yang hari ini diperangi oleh Israel sudah bertahun-tahun. Umat Islam yang banyak begini nggak bisa berbuat apa-apa. Jangankan yang Asia, yang Timur Tengah aja pun nggak bisa bersatu untuk mengalahkan Israel yang kecil sebetulnya. Kenapa ini bisa terjadi? Karena asobiyah tadi yang lebih diutamakan. Kecintaan kepada bangsa, kecintaan kepada golongan lebih tinggi daripada kecintaan kepada Islam itu sendiri. Cinta kepada bangsa Arabnya, cinta kepada bangsa Mesirnya, cinta kepada bangsa Libanonnya, cinta kepada bangsa Yamannya, sehingga mereka lebih mempertahankan keutuhan bangsanya daripada keutuhan umat Islam keseluruhan. Tuh. Hari ini begitu, apalagi mau kesininya ke Asia, terus ke Indonesia dan seterusnya. Dan begitu pun yang terjadi di negeri-negeri yang mayoritas umat Islam. Nah, sampai kapan kemudian umat Islam mau berada dalam kondisi seperti ini kalau tidak ada satu gebrakan atau satu gerakan yang berani mempelopori untuk bersatunya umat Islam? Walaupun bersatu, kata Nabi, al-jamaah itu walaupun kalian sendiri, kata Nabi, walaupun kalian sendiri, berjamaah itu jamaah itu ada di dalam satu sistem yang hak, di bawah satu kepemimpinan. Maka ketika Islam itu dipimpin oleh banyak ulama, banyak kiai, itu namanya bukan bersatu. Umat Islam bersatu dengan bendera yang banyak, umat Islam bersatu dengan kepemimpinan yang banyak, itu namanya bukan bersatu. Logika berpikir, yang namanya bersatu itu bersatu di dalam satu wadah, di bawah satu kepemimpinan. Maka kata Nabi Muhammad, yang artinya hadisnya demikian, Bani Israel itu dipimpin oleh para nabi. Kemudian setelah mati Nabi, kata Nabi, diganti Nabi. Setelah mati Nabi, diganti Nabi. Maka setelahku, kata Nabi, la nabiyya ba'da, kata Nabi Muhammad, tidak ada lagi Nabi. Yang ada adalah khalifah, dan dia akan menjadi banyak. Maka melalui hadis ini kemudian Islam, qadarullah, atas dasar ketetapan Allah,
bersatu di bawah kepemimpinan seorang nabi. Nabi mulai dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim, sampai Nabi Isa, sampai Nabi Muhammad. Setelah wafat Nabi digantikan. Nah, setelah Nabi Muhammad, kepemimpinan umat Islam tidak lagi dipimpin oleh Nabi, tapi dipimpin oleh seorang khalifah. Begitu ketetapan Allah dan begitu fakta sejarah yang ada. Tidak bisa dipungkiri. Umat Islam setelah Nabi tidak dipimpin oleh raja. Umat Islam setelah Nabi tidak dipimpin oleh seorang presiden, tidak dipimpin oleh perdana menteri dan seterusnya, tapi dipimpin oleh seorang khalifah atau amirul mukminin. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, kemudian perguliran kepemimpinan umat Islam, bersatunya umat Islam di bawah satu kepemimpinan khalifah itu mulai dari Khulafaur Rasyidin. Siapa itu Khulafaur Rasyidin? Iya, siapa aja? Ada 4. Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Setelah masa Khulafaur Rasyidin, kemudian kepemimpinan umat Islam tetap dipimpin oleh seorang khalifah, dilanjutkan oleh Sa'ad bin Ali, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, dan seterusnya. Lalu di dalam satu hadis juga Nabi menyampaikan hadis yang cukup panjang, yang artinya bahwasanya Allah akan menurunkan masa kenabian. Kemudian setelah masa kenabian atau masa nubuah, Allah turunkan masa khilafah ala minhajin nubuwah. Kemudian setelah khilafah ala minhajin nubuwah, Allah turunkan masa mulkan adzon. Kemudian setelah itu mulkan jabariyah. Yang terakhir kembali kepada khilafah ala minhajin nubuwah, khilafah yang mengikuti jejak atau metode kenabian. Maka insya Allah ikhwan fillah rahimahullah, di akhir zaman ini akan kembali khilafah ala minhajin nubuwah untuk berkuasa lagi di muka bumi ini. Insya Allah ini keluar dari lisan seorang Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Dan lisan Muhammad Rasulullah itu adalah lisan yang selalu dibimbing oleh wahyu. Tidak ada dusta dalam lisan Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW. Maka kalau tidak ada dusta di dalam lisan Nabi Muhammad kita, berarti umat Islam hari ini harus punya keyakinan dan harus bahwasanya khilafah ala minhajin nubuwah di akhir zaman nanti itu akan kembali setelah masa mulkan jabariyah. Nah, lalu setelah kita memperoleh kabar seperti ini, apa yang mau dilakukan umat hari ini? Apakah kita cukup senang-senang saja, tenang-tenang saja, hidup di dalam firqah-firqah tadi, dengan tidak mempedulikan kepemimpinan umat yang disebut ulil amri minkum? Padahal ayatnya jelas bahwasanya tidak bisa kita taat itu beribadah dengan taat cuma kepada Allah dan Rasulnya tanpa ada ulil amri minkum. Padahal kata Nabi, berjalan saja kita di muka bumi ini tiga aja berjalan itu harus mengangkat seorang amir, seorang pemimpin bertiga. Ini umat Islam hari ini bukan 3. Kita yang hadir di sini aja udah berapa orang? Selubuk Linggau ini berapa? Sedunia ini berapa? Kok ya kita tenang-tenang saja tanpa ada kepemimpinan umat Islam yang satu? Sementara orang non-muslim yang Katolik tadi, dia memakai sistem kita dengan mengangkat seorang pemimpin yang namanya paus sedunia untuk ditaati. Umat Islam hari ini kalau ditanya siapa ulil amri antum yang mau kita taati, kita dalam kondisi bingung hari ini. Maka ikhwan fillah rahimahullah, wa'tasimu bihablillahi jami'an.
untuk bersatunya umat Islam ini di dalam satu ikatan. Ini mau tidak mau prakteknya harus kita jalankan. Bukan hanya ayatnya dibaca saja, tapi kita praktekkan. Alhamdulillah, qadarullah, atas izin Allah, insya Allah kekhilafan Islam dimaklumatkan 23 tahun yang lalu, 1997, oleh Ustadz Abdul Qadir Hasan Merabi, tahun 1418 Hijriah, insya Allah Hijriah. Dimaklumatkan untuk disampaikan ke seluruh umat manusia bahwasanya sudah dipelopori terbentuknya kekhilafan Islam, yaitu khilafah wadahnya kaum muslimin untuk bersatu. Nah, ini kemudian kita sampaikan dari tahun 97 sampai hari ini. Alhamdulillah, atas izin Allah, dari perwakilan yang cuma satu di Sumbawa kemudian sekarang sudah sebar ke seluruh Indonesia, dan ada beberapa negara juga yang sudah kemudian ikut di dalam kekhilafan ini. Lalu ini kemudian menjadi perdebatan. Ya biasa, manusia sudah berdebat, ya kan? Khilafah itu apa? Kemudian khilafah dilarang dan sebagainya. Sampai pemerintah pun mengklaim bahwasanya khilafah ini adalah satu ajaran yang tidak dibenarkan dan seterusnya. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, sungguhnya khilafah yang kita pahami adalah khilafah al-jamaah. Jadi khilafah sedikit berbeda pemahaman kita nih ikhwan ya Ustaz Jemaat Aman dengan ikhwan-ikhwan kita yang lain yang memahami khilafah itu adalah daulah. Khilafah itu daulah sama dengan negara. Sehingga kalau dipahami khilafah adalah negara, maka akan muncul khilafah-khilafah di negara-negara. Ada khilafah Indonesia, ada khilafah Malaysia, ada khilafah yang lain. Padahal khilafah itu adalah universal sifatnya, hanya satu. Maka Nabi Muhammad adalah pemimpin umat seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau Muhammad kecuali rahmat bagi seluruh alam. Bukan rahmat bagi orang Mekah, tapi seluruh alam. Bukan rahmat bagi Madinah, tapi seluruh alam. Begitu seterusnya. Setelah Nabi wafat, maka Abu Bakar Siddiq menjadi khalifatur Rasulullah, sebagai khalifah pengganti Rasulullah, juga pemimpin umat Islam seluruh dunia, bukan pemimpin negara. Ini barangkali yang perlu kami sampaikan, bahwasanya pemahaman kita tentang khilafah itu adalah al-jamaah. Al-jamaah yang sifatnya adalah global, yang sifatnya universal, kepemimpinan umat. Kemudian Rasulullah Muhammad didaulat Allah menjadi seorang nabi di Mekah, itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi seluruh alam, nabi seluruh alam. Padahal Nabi Muhammad nggak tahu di mana Indonesia, di mana Jepang, di mana, tahu cuma Mekah. Tapi dia adalah pemimpin umat. Nah, wallahu alam, hari ini kita memaklumatkan khilafatul muslimin, memaklumatkannya dari Indonesia. Dan kita memiliki optimisme, keyakinan, insya Allah keyakinan ini walaupun salah ada nilainya. Kebangkitan Islam akan dimulai dari Indonesia, insya Allah. Kalaupun salah, ya mudah-mudahan dapat pahala, karena kita punya niat bangkitnya Islam. Kita ingin Islam bangkit, bukan kafir yang bangkit. Islam bangkit, maka kafir akan dikalahkan. Itu janji Allah. Allah akan memberi kekuasaan pada siapa yang dia kehendaki. Maka perjuangan kita dalam menegakkan syariat Allah, dalam diilahi kalimatillah, bukan mencari kemenangan, bukan mencari kekuasaan, tapi semata-mata mencari ridha Allah. Apakah bisa menang? Bisa. Apakah bisa kalah? Bisa kalah juga. Karena menang kalah itu bukan urusan kita, itu urusan Allah. Bagaimana seorang Musa alaihissalam dengan segala kelemahannya mau melawan Fir'aun? Pertanyaannya,
Musa ini nyerang Fir'aun, apa Musa dikejar Fir'aun? Kan gitu. Tapi dia nabi. Tuh. Yang hebat siapa? Yang hebat Allah. Begitu sampai di pinggir laut, ketok tongkatnya, terbelah laut. Bukan tongkatnya yang hebat, bukan Nabi Musanya, karena Allah selamatkan Nabi Musa oleh kejaran Fir'aun dan itu seorang nabi utusan Allah. Terus kita mau hebat dari nabi kan? Itu nggak masuk akal. Artinya ikhwan fillah rahimakumullah, kembali kepada apa yang Anda sampaikan dari awal, bahwasanya niat kita semata-mata beribadah, tidak ada niat lain. Maka beribadah sesuai dengan tuntunan, beribadah sesuai petunjuk Allah, beribadah sesuai apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad dan as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansor, sebagaimana dicontohkan juga oleh para as-sabiqunal muhajirin wal ansor. Baik. Oleh karenanya alhamdulillah kekhilafan ini akhirnya sampai juga di kota Lubuk Linggau dan Musirawas, yang hari ini dengan takdir Allah kita bisa ketemu dengan tokoh juga pemuka Ustadz di kota Lubuk Linggau, ya kan. Mudah-mudahan beliau juga bisa ikut, ya kan, bergabung pada kita, atau paling tidak mendukung perjuangan kita, ya kan. Dan ya harapan kita bisa sama-sama berjuang kan di sini, kan, sampai Allah takdirkan entah kapan itu, ya kan, syariat Allah itu tegak, entah kapan itu kekhilafan ini tegak, itu adalah haknya Allah. Tapi bagaimana kita menempatkan diri hari ini, ya kan, sebagaimana seekor semut dengan kelemahannya ingin memadamkan apinya yang membakar Nabi Ibrahim dengan segala kelemahannya. Sebenarnya semut ini ingin memposisikan diri di mana aku ini berada, di posisinya Namrud atau di posisinya Ibrahim alaihissalam. Padahal dia tahu nggak mungkin dia mampu memadamkan. Nah begitu juga kita hari ini, dengan segala kelemahan kita, dengan segala ketidakmampuan kita tempatkan posisi kita ini mau di mana? Mau di pihaknya Ibrahim apa mau di pihaknya Namrud? Mau di pihaknya Musa apa mau di pihaknya Fir'aun? Tuh. Mau di pihaknya Allah apa mau di pihaknya Togut? Tinggal itu adalah pilihan. Jadi nggak bisa abu-abu. Saya tengah-tengah aja lah, Tat. Saya tengah-tengah aja, nggak kiri nggak kanan. Nah, itu namanya abu-abu, nggak jelas. Jadi Islam ini tegas, watal bisul haqqa bil batil. Tidak bisa bercampur antara yang hak dan yang batil. Hak batil batil, tegas sudah. Tegas sudah, hak batil batil. Sama hari ini, sistem hari ini tegas. Khilafatul Muslimin, Anda share itu di Facebook bagaimana surat Khalifah yang pendek, tegas Khalifah menyatakan bahwasanya Khilafatul Muslimin ini tegas menolak sistem demokrasi. Selama pemerintah hari ini menetapkan hukum, menetapkan undang-undang sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya, kita ikut. Tapi selama undang-undang atau aturan yang ditetapkan oleh penguasa itu tidak sesuai atau menentang atau melanggar apa yang diturunkan Allah dan Rasulnya, kita berlepas diri. Begitu juga hari ini, sistem yang ada hari ini. Demokrasi adalah sistem batil. Kenapa dia batil? Karena segala sesuatu yang datangnya bukan dari Allah pasti batil. Kalau dia hak pasti datangnya dari Allah, walaupun itu datangnya dari seorang anak kecil, walaupun kebenaran itu datangnya dari mulut seorang kafir. Tapi kalau itu kebenaran, sesungguhnya kebenaran itu datangnya dari Allah. Tapi kalau sesuatu itu kelihatannya baik di mata manusia, tapi dia bukan datangnya dari Allah, ya kan, itu pasti batil. Maka hari ini kita harus tegas. Tegas bukan berarti harus memberantas. Harus tegas, jelas posisi kita. Bahwasanya kita tidak terlibat dengan konsep batil. Kita tidak terlibat dengan sistem jahil yang ada hari ini. Kita berlepas diri. Sehingga yang dikatakan wala wal baro hari ini harus jelas kita. Kita berwala kepada siapa, berkepemimpinan kepada siapa, dan berbarok berlepas diri kepada siapa.
Nggak bisa umat Islam hari ini kita mau toleransi berada di tengah-tengah. Yang namanya toleransi itu adalah toleransi bagaimana kita orang beragama ini diberikan kebebasan sebebas-bebasnya untuk menjalankan agamanya sesuai dengan tuntunannya masing-masing. Islam sesuai tuntunannya, Kristen sesuai tuntunannya, Buddha sesuai tuntunannya. Islam tuntunannya apa? Al-Quran, Sunnah. Maka penguasa harus memberikan kebebasan sebagai hak umat itu masing-masing dengan tuntunannya. Hari ini kita kumpul hari ini, kemudian kita berikrar diri untuk bagaimana membela Allah dan Rasul, membela agama Allah. Bagaimana kita memperjuangkan tegaknya dinullah dengan li'i'la'i kalimatillah, dengan niat bagaimana supaya syariat Allah ini tegak, itu semata-mata menjalankan tuntunan. Caranya adalah kata Nabi, aku perintahkan kalian, yang artinya hadisnya, aku perintahkan kalian 5 perkara sebagaimana Allah memerintahkan aku 5 perkara. Apa itu? Yang pertama, berjamaah, sam'an wa ta'ah, hijrah, dan jihad fi sabilillah. Maka urutannya adalah yang pertama adalah berjamaah dulu, bersatu. Kemudian diperdebatkan, kita dibilang mimpi. Khilafatul muslimin, mimpi aja mau menyatukan umat Islam sedunia. Ya sudah, kalau kita dibilang mimpi, jangan marah sama orang mimpi kan? Kan kita mimpi ya. Jangan marah sama orang mimpi, biarkan kami bermimpi untuk bersatunya umat Islam seluruh dunia. Dan insya Allah ini mimpi yang Allah mudah-mudahan senang dengarnya. Setan tadi takut dengarnya, maka dibilanglah kita mimpi. Gitu. Tapi yakinlah ikhwan fillah rahimakumullah, apa yang sudah dikabarkan Nabi Muhammad Rasulullah SAW bahwasanya di akhir zaman nanti akan kembali kepada fase khilafah alamin haji nubuwah, itu insya Allah akan datang waktunya kapan. Namun kita hari ini ketika kita tahu kabar ini, bahwasanya kita harus tegas, jelas posisi kita berada di dalam proses penegakan syariat ini, di dalam proses bagaimana mengusung kekhilafan ini. Dan ketika kita sudah mendengar kabar bahwasanya kekhilafan ini sudah dimaklumatkan dengan seorang Amirul Mukminin yang sementara dicantumkan namanya di dalam maklumat tadi, sampai walau alam nanti terjadinya mungkin konferensi umat Islam sedunia, mungkin ya kan, dan mengangkat yang benar-benar kekhilafan. Namun bahasanya di dalam maklumat tadi, daripada ketiadaan kepemimpinan, karena hukumnya haram umat Islam tidak ada kepemimpinan umat, maka untuk sementara waktu beliau cantumkan sampai nanti dan itu sudah disampaikan di Kongres Mujahidin di Jogja tahun 2000. Namun para peserta kongres menetapkan berdirinya Majelis Mujahidin Indonesia yang dipimpin Ustadz Abu Bakar Bashir. Nah, maka khalifah kita Abu Qadir Hasan Baraja kemudian berlepas diri dan terus menyampaikan konsep kekhilafan ini sampai hari ini. Dan ternyata berlepas dirinya beliau terbukti Ustadz Abu Bakar Bashir pun 8 tahun kemudian juga keluar juga dari MMI dan membentuk kelompok baru dan seterusnya itu perkembangan sejarah. Baik ikhwan fillah rahimakumullah, untuk yang hadir hari ini, yang baru hadir termasuk Ustadz, teman-teman, insyaallah kami yang hadir malam hari ini adalah ya ikhwan-ikhwan yang mau diajak berjuang di jalan Allah, walaupun ada yang masih anak-anak nih Ustadz, dan kami mungkin juga terbatas ilmunya, tapi kami punya semangat, punya keyakinan insya Allah Islam ini bangkit dari Indonesia, walaupun dengan ilmu yang sangat sedikit ya kan, walaupun dengan kemampuan yang sangat terbatas, tapi insya Allah kita punya niat untuk bagaimana tegaknya syariat Allah di muka bumi, sebagaimana yang dilafazkan di awal tadi teks baiat, bahwasanya kita
berupaya untuk menegakkan atau mendirikan li'ila'i kalimatullah, dan kemudian berupaya dengan sekemampuan tenaga dan kemampuan yang ada untuk tegaknya ajaran Allah dan Rasul. Nah, harapan kami adalah para cendekiawan, para ulama, kiai seluruh Indonesia, terutama hari ini kita yang hadir di sini, Ibu Beliau mau memberikan kontribusi, ya kan? Apalagi mau ikut kepada kita bergabung di sini, memimpin kita ini yang fakir ilmu dan sedikit kemampuan dan seterusnya untuk bagaimana kita meraih ridha Allah ini sampai ajal menjemput, sehingga kita ketika ajal kita sudah sampai, mati kita bisa pertanggungjawabkan di hadapan Allah bahwasanya ya Allah, kami telah berada di pihakmu ya Allah, kami telah berupaya, kami telah berjuang, ada yang kita pertanggungjawabkan. Kata Allah di dalam satu suratnya bahwasanya tidak sama orang yang berangkat berjihad dengan orang yang duduk diam di rumah saja. Nah, itu beda, kata Allah. Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Insyaallah setelah ini barangkali kami mohon ada sedikit masukan atau apa saja dari Ustadz kita, Ustadz bin Ahmad, pada kita yang hadir di sini. Apa yang kami sampaikan tadi, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan yang benar itu datangnya dari Allah, dan yang salah itu adalah datang dari lisan sendiri. Astagfirullahaladzim, mohon kepada Allah. Karenanya, dan kami akhiri.